Mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai Indonesia, pasti terbesit di pikiran kalian, yaitu laut dan pulau-pulaunya. Ya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi sangat strategis. Wilayah lautan di Indonesia sangat luas dengan potensi kekayaan yang melimpah. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau bergaris pantai sepanjang 81.000 km. Sekitar 62% wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Hal ini dikonfirmasi dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta kilometer persegi, sedangkan wilayah perairannya mencapai 6,32 juta kilometer persegi. Menurut Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKPK) RI, potensi sumber daya ikan laut di Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun. Indonesia memiliki terumbu karang seluas 25.000 km persegi dengan sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Sumber daya ikan laut di Indonesia mencakup 37% dari spesies ikan di dunia, termasuk ikan tuna, udang, lobster, ikan karang, ikan hias, kerang, dan rumput laut yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Potensi sumber daya laut di Indonesia yaitu yang pertama, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sumber daya perikanan merupakan potensi laut terbesar di Indonesia dengan angka potensi lestari yang memungkinkan regenerasi ikan sehingga penangkapan tidak mengurangi populasinya. Selain ikan di lautan, banyak penduduk melakukan budidaya ikan di daerah pesisir, terutama bandeng dan udang di tambak. Yang kedua, hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan bakau ini memiliki fungsi ekologis dan ekonomis. Secara ekologis, bakau berfungsi sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, berkembang biak, dan mencari makan, serta melindungi pantai dari abrasi. Secara ekonomis, kayu dari pohon bakau dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kayu bakar, arang, atau kertas. Yang ketiga, terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari koloni koral. Terumbu karang memberikan manfaat ekonomi sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari, manfaat ekologis, dan dalam mengurangi hempasan gelombang pantai dan mencegah abrasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang potensi sumber daya laut di Indonesia. Poin keempat, pertambangan dan juga energi. Potensi sumber daya mineral kelautan tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Sumber daya mineral ini diantaranya minyak dan gas bumi, timah, emas, dan perak, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Poin kelima, pariwisata bahari. Potensi sumber daya laut dan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dapat dikembangkan menjadi komoditas pariwisata seperti wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesisir, wisata alam, dan juga wisata olahraga. Poin keenam, transportasi. Laut Indonesia menjadi jalur transportasi utama yang menghubungkan berbagai pulau di Indonesia dan negara-negara tetangga. Pelabuhan-pelabuhan seperti Tanjung Priuk, Tanjung Perak, dan Belawan menjadi gerbang utama bagi perdagangan laut di Indonesia. Poin ketujuh, perdagangan laut. Perdagangan laut adalah aktivitas pengiriman barang dan komoditas melalui jalur perairan, baik laut samudra atau selat. Ini merupakan bagian dari penting dari ekonomi global karena lebih dari 80% perdagangan internasional dilakukan melalui laut. Di
balik indahnya, terdapat faktor yang dapat merusak bawah laut Indonesia. Kerusakan ini seringkali disebabkan oleh ulah manusia seperti hewan laut yang memakan sampah plastik, perburuan liar, dan penjualan ilegal untuk kepentingan pribadi. Jika tindakan ini terus dibiarkan, kondisi laut Indonesia akan semakin memburuk. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus melindungi dan menjaga keberagaman hayati laut kita dengan baik. Jika kita bisa menikmatinya, kita juga harus melindunginya. Berikut beberapa cara untuk melindungi keanekaragaman laut Malaysia. Yang pertama ada memberikan sosialisasi, edukasi bertahap dapat mengubah pola pikir masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan kecelakaan dan kerusakan laut Indonesia. Yang kedua ada penggunaan plastik sekali pakai. Sudah banyak kasus tentang sampah-sampah plastik tersebar di laut, bahkan di pinggir pantai pun juga ada. Ayo kita juga bisa meminimalisir sampah-sampah plastik menjadi barang yang berguna. Yang ketiga ada kita juga harus aktif dalam kegiatan pelestarian laut. Aktif dalam hal tersebut artinya kita juga harus mempelajari tentang laut. Dengan hal tersebut maka kita akan tahu apa saja yang terbaik bagi laut agar lautan kita tetap lestari. Yang keempat yaitu stop overfishing, seperti praktik penangkapan ikan berlebihan. Yang kelima, menangkap ikan tanpa merusak terumbu karang. Mengapa seperti itu? Terumbu karang adalah tempat tinggal juga sekaligus tempat perkembangbiakan ikan-ikan di laut. Jika terumbu karang di laut rusak, maka ikan pun akan kehilangan tempat tinggalnya. Hal tersebut memicu faktor kerusakan, bahkan kepunahan ikan-ikan tersebut. Yang keenam yakni stop pemburuan liar. Banyak orang melakukan pemburuan liar terhadap hewan laut seperti ikan dan penyu untuk dijual bebas demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Hewan-hewan ini juga digunakan sebagai obat-obatan dan makanan. Selain hewan, tumbuhan laut seperti terumbu karang juga menjadi sasaran merusak ekosistem laut. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan sumber daya laut. Yang pertama, penentuan kawasan konservasi. Pemerintah perlu menetapkan kawasan konservasi laut yang dilindungi untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati laut. Kawasan seperti taman laut, kawasan lindung, dan kawasan penangkaran ikan menjadi penting dalam menjaga populasi ikan dan spesies laut lainnya. Nomor 2, penegakan hukum. Pentingnya penegakan hukum di laut untuk mencegah illegal fishing, penangkapan ikan berlebihan, dan aktivitas ilegal lainnya yang merusak lingkungan laut. Upaya penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. 4. Pemanfaatan teknologi. Teknologi modern seperti sistem pemantauan satelit, aplikasi mobil dapat digunakan untuk memantau aktivitas perikanan, mengumpulkan data, dan melakukan pemantauan terhadap sumber daya laut. 5. Kerjasama internasional. Kerjasama antar negara dalam pengelolaan sumber daya laut menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut global. Perjanjian internasional seperti UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea menjadi dasar hukum bagi kerjasama dalam pengelolaan sumber daya laut. Dampak yang akan terjadi pada sumber daya laut di Indonesia jika kesehatannya tidak dijaga yaitu seperti pencemaran, risiko polusi yang berasal dari dua samudra besar, Pasifik dan Hindia dapat mengancam kesehatan laut di Indonesia. Pencemaran ini dapat datang dari peristiwa tumpahnya minyak dan aliran laut yang mengapit Indonesia. Kemudian ada kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya laut yang tidak terkendali dapat mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan yang kemudian mempengaruhi kualitas masyarakat tanpa komitmen global. Eksploitasi sumber daya laut dapat berdampak besar terhadap kualitas penduduk atau masyarakat. Dan yang ketiga, kemiskinan masyarakat nelayan. Eksploitasi sumber daya laut yang dilakukan oleh pihak asing dapat menguasai sumber daya alam perairan di Indonesia, menguras sumber daya perikanan, dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat nelayan. Dan yang terakhir, pengaruh pada ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi dapat sangat dibatasi oleh ketersediaan dan kemampuan sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya laut yang mengabaikan lingkungan dapat mengancam keberlangsungan dan ketersediaan sumber daya alam tersebut. Meskipun mempunyai potensi sumber daya laut yang sangat besar, Indonesia juga dihadapkan dalam beberapa tantangan. Tantangan-tantangan tersebut yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dan teknologi untuk mengelola sumber daya laut secara optimal dan berkelanjutan. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan sumber daya laut. Yang ketiga, kurangnya kerjasama dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor terkait pengelolaan sumber daya laut. Dan yang ketiga, adanya ancaman dari faktor eksternal seperti pencurian ikan, pencemaran laut, bencana alam, dan lain-lain. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan beberapa solusi yang dapat dilakukan. Antara lain adalah yang pertama, meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi kelautan yang sesuai dengan kondisi dan wilayah di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara bijak dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama dan integrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor terkait dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan pengawasan dan juga penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang merusak dan juga mencuri sumber daya laut di Indonesia. Manfaatan laut dalam meningkatkan perekonomian yaitu yang pertama adalah wisata alam hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan penghasil kayu dan daun-daunan untuk bahan baku pembuatan obat. Ditinjau dari aspek perekonomian, hutan mangrove banyak dialihkan menjadi destinasi wisata kawasan alam hutan mangrove. Yang kedua yaitu wahana penyelaman bagi manusia. Salah satu kekayaan laut seperti terumbu karang dapat dimanfaatkan menjadi bahan konstruksi jalan, bangunan, dan perhiasan, serta dijadikan sebagai tempat para penyelam yang ingin menikmati keindahan terumbu karang di bawah laut. Contohnya yaitu Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara yang dikenal akan pesona terumbu karangnya. Yang ketiga yaitu bahan baku industri kosmetik. Menariknya, sumber daya laut dapat menguntungkan industri kosmetik di Indonesia. Di Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya bersaing di pasaran. Misalnya yaitu algin yang terkandung dalam alga coklat seperti sargassum, misalnya banyak dipakai sebagai bahan baku pembuatan sabun, krim, lotion, dan sampo. 4. Bahan baku industri farmasi. Masih seputar rumput laut, ternyata jenis biota laut yang satu ini juga populer di industri farmasi. Rumput laut sendiri mengandung berbagai senyawa kimia seperti karagenan, agar, dan algin. Karagenan diperoleh dari jenis alga merah seperti Gelidium, Glaciolaria, dan Gypnea. Ada pula algin yang merupakan kandungan alga coklat, sargassum. Berbagai senyawa tersebut bisa diolah untuk jadi bahan baku berbagai jenis obat-obatan seperti emulsifier, stabilizer, tablet, salep, kapsul, dan filter. Yang kelima, budidaya perikanan laut. Di tahun 1997 ditemukan bahwa produksi perikanan laut mencapai angka 3,8 juta ton, meliputi 84% kelompok ikan, 6% krustase, 3% muskosa, 3% rumput laut, dan 4% binatang air lainnya. Jumlah ini terbilang tinggi, maka tak heran bahwa konsumsi ikan maupun aktivitas ekspor ikan di Indonesia juga tinggi. Dari potensi ikan laut tersebut, para nelayan bisa memanfaatkannya untuk budidaya perikanan pantai maupun laut. Adapun jenis ikan yang biasa dibudidayakan antara lain ikan bandeng, kakap, udang windu, dan jenis lainnya. Tak hanya itu, ada pula jenis ikan komoditas laut lain yang prospeknya dinilai bagus untuk budidaya, yakni ikan kerapu, kakap putih, kakap merah, lola, batu laga, kerang mutiara, dan teripang.